sahabat berilmu, sebelum kita mulai, mohon dukungannya, like, subscribe, dan boleh komen untuk kita bisa saling belajar. Jauh saat sebelum mengenal uang, manusia lakukan barter atau pertukaran barang atau jasa yang dikehendakinya. Tetapi tidak gampang untuk meraih kesepakatan perihal nilai pertukarannya. Timbul keperluan akan tersedianya satu alat penukaran. Sepanjang beratus-ratus tahun, beragam benda digunakan sebagai alat pertukaran atau alat pembayaran seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, binatang ternak, atau beberapa benda yang lainnya. Dalam perkembangan setelah itu, warga memakai beberapa benda seperti logam dan kertas sebagai uang. Sebelumnya, uang berperan sebagai alat penukaran atau pembayaran. Bersama perubahan peradaban manusia, uang berperan sebagai alat penyimpanan nilai, unit kalkulasi, dan ukuran pembayaran yang tertunda, dan itu juga masih tercatat dalam sejarah uang di Indonesia. Adapun sejarah uang di Indonesia dari waktu ke waktu sebagai berikut. Sejarah uang di Indonesia pada tahun 800 sampai 1600 Masehi, sepanjang rentang tahun 800-an sampai 1600, di mana periode lalu ini berjalan. Beberapa orang banyak lakukan transaksi keuangan memakai koin emas dan perak. Produk koin ini diketemukan pada periode dinasti Sailendra yang dibuat sekitaran era ke-9 sampai ke-12. Tidak saja koin emas dan perak, manik-manik digunakan sebagai alat ganti pada periode ini. Manik-manik ini dibuat oleh kerajaan Sriwijaya dan menyebar sampai ke Pulau Jawa. Tidak itu saja, koin tembaga pada periode kerajaan Majapahit dijadikan sebagai alat tukar. Pada tahun 1600 sampai 1942, mata uang kolonial Belanda. Tahun itu sebagai pucuk dari kehadiran beberapa orang Eropa di Indonesia. Di saat itu mereka bawa banyak koin emas dari Portugal dan Venesia. Selanjutnya ada dolar perak dan Peru dan Bolivia. Pada tahun 1752 sesudah perusahaan Hindia Timur Belanda berdiri dan menyuplai koin perak ke Indonesia. Ada uang kertas pertama dan pembangunan The Bank Kauran dan Bank Van Liening. Adapun koin golden, perak, dan kertas mulai ada di tahun 1800-an. Tahun 1942 sampai 1945 periode penjajahan Jepang. Seperti kita kenal, Indonesia sempat juga dijajah oleh Jepang. Mereka sukses menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh NKRI. Selama saat penjajahan Jepang, uang lokal dan uang golden mulai alami peralihan dan tertiblah uang kertas baru dari The Japanese Regaring. Semenjak bulan Maret 1942, uang tersebut sah dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Golden Nika 1943 sampai 1945. Nika waktu itu sudah sukses menggantikan pengendalian Indonesia. Selanjutnya, cetak mata uang sendiri yakni Golden Nika pada tahun 1943. Mata uang ini sudah menyebar di seluruh daerah seperti Maluku, Papua, Kalimantan. Tetapi saat dekret presiden dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengatakan jika uang kertas Golden Nika kini ilegal. Semenjak waktu itu, mata uang ini tak lagi beredar. Sejarah uang di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Seperti kita kenali, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Secara otomatis ini bawa peralihan pada mata uang yang dipakai di NKRI. Sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Indonesia memilih untuk membuat mata uang sendiri. Waktu itu Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia sekarang ini, mulai cetak dan mengedarkan rupiah pertama kalinya di tanggal 3 Oktober 1946. Satu rupiah nilainya sama dengan 0,5 gram emas. Sejarah uang di Indonesia tahun 1965 sampai 1991. Inflasi besar. Di bentang tahun 1965 sampai 1991, Indonesia mengalami inflasi besar sampai naik di angka 27%. Kemudian inflasi naik sampai 174%, bahkan juga mencapai 600% pada tahun 1965. Karena inflasi ini, harga-harga naik dan beberapa nominal baru mata uang rupiah muncul. Pada tahun 1970, Bank Indonesia mengeluarkan nominal 5.000 sampai 10.000. Sesudah inflasi teratasi, uang logam dikenalkan, dimulai dari nominal Rp1 sampai Rp100. Sebelum serta setelah krisis ekonomi tahun 1992 sampai
1999. Benua Asia terdaftar alami krisis keuangan waktu itu pada tahun 1997 sampai 1998. Hal itu tentu saja punya pengaruh pada pengurangan nilai rupiah sampai 80%. Waktu itu rupiah capai titik paling rendah sampai tentu angka 16.800 per 1 US dollar. Kemungkinan Anda masih ingat dengan uang pecahan 50.000 yang bermotif Soeharto. Saat periode pemerintahan beliau akan usai, mata uang pecah 50.000 ini ditukar dengan gambar W.R. Suparman dan zaman reformasi diawali. Uang kertas pecahan 100 dan 500 di tahun 2000 sampai 2005. Di sekitaran tahun 2000-an, uang kertas pecahan 100 dan 500 yang fantastis dengan gambar uniknya harus dihentikan produksinya. Ini disebabkan karena devaluasi menegangkan pada mata uang Indonesia. Bersamaan dengan itu, uang kertas pecahan 1.000, 5.000, seterusnya pada tahun 2004, uang kertas pecahan 20.000 rupiah diikuti dengan desain ulang, redesign pada uang kertas pecahan 10.000 sampai 50.000. Bank Indonesia cetak seri pecahan uang di tahun 2016. Masih ingat dengan beberapa desain baru pada uang kertas rupiah kita pada tahun 2016? Pada tahun itu, persisnya tanggal 19 Desember 2016, Bank Indonesia sudah mengeluarkan desain uang kertas dan uang koin rupiah yang baru. Yang berjalan sampai sekarang ini, khasnya yang lebih menunjukkan Indonesia ialah teks negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada uang kertas cetakan terkini. Terbaru, Bank Indonesia resmi merilis 7 uang kertas tahun emisi 2022 pada Kamis 18 Agustus 2022. Uang kertas pada tahun 2022 terdiri atas uang kertas pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Dalam setiap lembar uang rupiah tersebut terdapat berbagai cerita dan narasi tentang bangsa Indonesia. Nah, itulah sejarah singkat tentang uang di negara kita, Indonesia, dari tahun ke tahun hingga sekarang yang kita gunakan. Jika ada kekeliruan, silahkan komen di komentar agar kita bisa saling belajar. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semoga bermanfaat.